Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak semuanya, anak-anak yang dimanapun Anda berada. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Pada kali ini kita akan bicara tentang deret bilangan aritmatika. Pada video sebelumnya kita belajar tentang barisan bilangannya. Pada video ini kita bicara deret bilangannya. Lalu apa sih perbedaannya? Nah, kita perhatikan ilustrasinya. Ilustrasinya hampir sama ya anak-anak ya dengan video pembelajaran sebelumnya. Dia aton ini menabung di bank dengan pertambahan segitu, sehingga Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian, April sekian, Mei sekian, Juni sekian, Juli sekian, Agustus sekian, dan seterusnya sampai Desember sekian. Kasusnya bukan pada bulan ke 36 dia menabung berapa, bukan seperti itu. Tetapi pada deret ini kasusnya adalah berapa total tabungan Atun jika Atun sudah menabung selama 1 tahun. Kalau 1 tahun jelas ya anak-anak ya, mudah. Tinggal apa? Ya ini tinggal kita jumlahkan semuanya. Ini tinggal kita jumlah ya, tinggal tambahkan semuanya. Kita akan ketemu jumlah tabungan Atun selama 1 tahun. Yang jadi masalah adalah kalau yang ditanyakan jumlah tabungan Atun jika Atun sudah menabung selama 10 tahun. Berarti akan ada 120 bulan kalau 10 tahun ya Nana ya. Iya kan? Bagaimana caranya? Apakah kita harus mengurutkan satu demi satu? Ya tentu repot, tidak efektif. Maka dari itu di sini diperlukan sebuah deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Yaitu suatu jumlah dari suatu barisan bilangan aritmatika. Jadi barisan bilangannya dijumlahkan, sehingga perbedaannya apa dengan sebuah barisan aritmatika? Apa bedanya? Jadi perbedaannya adalah jika barisan itu adalah kita mencari suku ke n-nya, tetapi kalau deret kita mencari jumlah n suku pertamanya. Sehingga biasanya deret itu dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Atau tanda, kalau yang barisan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Nah ini kan dibedakan dengan tanda plus. Ini plus. Ya walaupun di sini negatif tapi tetap di plus kan gitu. Nah, plus artinya apa? Ya deret itu kita mencari jumlahan semua sukunya. Ya, tinggal tergantung yang kita cari mau jumlah suku keberapa. Misalnya jumlah suku ke-6. Kalau jumlah suku ke-6 ya ini berarti masih butuh satu suku lagi. Ya. Kita masih butuh satu suku lagi. Bentar. Ya, misalnya ini 2, 5, 8, 11, 14. Berarti suku selanjutnya berapa ini? Suku selanjutnya penambahan 3. Berarti 14 tambah 3 itu 7 berapa? 17 kan gitu. Iya kan? Nah, maka kita cari penjumlahan 6 suku ini. Kita cari itu. Nah, caranya seperti itu. Itu perbedaan antara deret dengan barisan bilangan gitu. Lanjut ya Nana ya. Nah sekarang rumusnya. Mohon maaf ini animasinya kacau. Nggak apa ya. Oke. Untuk menentukan rumus jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika, rumusnya ada 2. Yaitu Sn sama dengan n dibagi 2 dikali dalam kurung 2A ditambah n-1 dikali B. Atau Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN. Sama, A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda. Contoh, tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan atau dari deret berikut ini. Nah, berarti dari sini diketahui bahwa nilai A-nya itu adalah 2, bedanya 3. Yang ditanyakan adalah N ke 20. Rumusnya kan ini ya anak-anak, ya kan? Rumusnya kan ini, ya tinggal kita masukkan saja. N-nya diganti 20 semuanya. Ini diganti 20, A-nya diganti 2, N-nya diganti 20, B-nya diganti 3. Tinggal kita operasikan kan?
Siapa yang dioperasikan? Ya ini, dioperasikan dulu. 20 bagi 2 ketemu 10. 2 kali 2 ketemu 4. 20 kurangi 1 ketemu 19. Selanjutnya 19 kali 3 dong, ya enggak? 57. Selanjutnya 57 ditambah 4 dong, 61 dikalikan 10. Maka jumlah 20 suku pertama itu adalah 610. Nah, caranya hanya seperti itu saja. Mudah ya? Mudah dong. Oke, yuk. Kita lanjutkan selanjutnya. Bentar. Oke. Tentukan hasil dari 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah sampai ke 102. Nah, ini berbeda dengan tadi anak-anak semuanya. Kalau tadi kan jelas yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama. Kalau yang ini kita nggak tahu berapa n-nya berapa. Nah, maka dari itu caranya agak sedikit berbeda. Berbedanya bagaimana? Nah, ini kita sudah tahu bahwa nilai akhirnya itu adalah di 102. Nilai akhirnya itu adalah di 102 ini. Nah, kita cari tahu 102. Nah, oke. Hanya 3. Bedanya berapa? 1 ya. 3 ke 4 ke 5 kan 1. Yang ditanya kemudian UN-nya itu 102. Kita nggak tahu ini N ke berapa, tapi yang jelas ini UN-nya adalah 102. Entah suku ke berapa itu nilainya 102. Nah, kalau kasus seperti ini kita menggunakan rumus yang mana? Tadi kan ada 2 rumus nih, ada yang ini, ada yang ini. Ini ketika bedanya tahu, n-nya tahu, a-nya tahu. Kalau ini ketika n-nya kita tidak tahu, a-nya tahu, un-nya tahu. Ya. Jadi caranya adalah bagaimana? Kita berarti menggunakan rumus yang kedua, yaitu yang menggunakan un. Sekarang coba kita berpikir ya, kira-kira 102 ini itu n ke berapa sih gitu. Berapa kira-kira? Nah, di sini mulainya 3. Kalau seandainya nih, ketika mulainya 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai 100, itu ada berapa bilangan? 100 bilangan kan? Nah, sekarang kalau dimulai dari 2 sampai 101 berarti akan ada berapa bilangan? Akan ada 100 bilangan juga kan? Nah, berarti kalau mulainya 3 sampai ke 102 berarti ada berapa bilangan? Ya 100 juga. Oh, maka ketahuan bahwa 102 ini nilai n-nya adalah 100. Nilai n-nya adalah 100. Maka tinggal kita gantikan di sini. Nilai n-nya diganti dengan 100, n-nya 100, hanya 3, un-nya langsung 102. Nah, ini un ke 100 adalah 102. Tinggal kita operasikan anak-anak. 100 dibagi 2 50, 3 ditambah 102 itu 105. Tinggal kita kalikan, berarti jumlah semuanya adalah 5250. Itu caranya anak-anak. Lanjut ya. Oke. Oke, dalam gedung pertemuan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 buah. Baris kedua 14 buah, baris ketiga 16 buah, dan seterusnya bertambah 2 buah. Pertanyaannya adalah tentukan banyaknya kursi pada baris ke-20. Kemudian yang B, jika di dalam gedung hanya ada 20 baris, berapa jumlah kursi seluruhnya? Nah, ini yang tanyakan ada 2. Yang pertama adalah baris ke-20 itu banyak kursinya ada berapa? Ketika misalnya baris pertama 2, baris kedua ada 3, baris ketiga ada 4, dan seterusnya. Artinya di sini 2, oh maaf 12 maksud saya, 12, kemudian 14, kemudian 16. Artinya ini penambahan 2 semuanya. Maka baris ke 4 itu kan berarti akan ada 18 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya baris ke-20 berapa? Tentu kita nggak mungkin dong ya mengurutkan satu-satu, maka kita butuhkan rumus suku ke n.
yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Bagi yang belum menonton video pembelajaran tentang barisan bilangan, silahkan kunjungi channel saya, cari barisan bilangan aritmatika, nanti akan ketemu. Itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Maka di sini diketahui A-nya adalah 12, kemudian bedanya adalah 2, ya kan? Kemudian yang ditanyakan adalah U20 dan S20. Caranya bagaimana? Ya sudah, mudah aja. Kita masukkan, kita kan punya rumus nih, UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. A-nya 12, N-nya 20, bedanya 2, tinggal kita masukkan semuanya. Tinggal kita hitung, 20 kurangi 1, 19 dikali 2, 38, 38 ditambah 12. Ketemu deh 50. Sekarang kita sudah tahu nilai 20-nya adalah 50. Artinya banyak kursi pada baris ke-20 itu adalah 50 kursi. Selanjutnya kita tinggal cari jumlah kursi yang ada di dalam gedung. Berarti yang dicari adalah S20 karena baris terakhir adalah 20. Maka S20, N-nya diganti 20, A-nya diganti 12. UN-nya kita pakai U20 karena kita tahu bahwa nilai U20 50. Mungkin ada pertanyaan, kalau kita menggunakan U3 bisa nggak? Ya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya nilai N-nya harus sama semuanya. Ketika yang ditanyakan U20, N-nya 20, maka N di sini juga harus 20, maka N di sini juga harus 20, harus sama semuanya. Begitu anak-anak. Gitu ya. U20 50, 50 tambah 12 itu 62, 62 dikalikan 10, 620. Maka banyak kursi di gedung itu ada 620 kursi. Caranya seperti itu. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Contoh soal nomor... Oh, sudah habis. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya. Ini tadi materi terkait deret bilangan. Ada 3 contoh soal yang kami berikan, kurang lebih untuk variasi-variasi soal di deret bilangan kurang lebih seperti ini untuk di jenjang kelas 8 SMP. Jika anak-anak ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp dengan nomor yang sudah saya cantumkan di sini. Begitu. Terima kasih anak-anak yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.